Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Ao Hako episode 25. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan episode sebelumnya, yang mana di sini Hina terlihat sedanglah menangis setelah cintanya yang ditolak oleh Taiki. Ayame yang tahu pun di sini tidak bisa berbuat apa-apa karena sepertinya alasan Hina kini bisa bersedih juga disebabkan dirinya yang tadi sosokan ingin menjodohkan Taiki dengan Hina. Dan karena Ayame juga tak tahu bagaimana rasanya patah hati, sehingga membuatnya bingung kini dirinya harus berbuat apa untuk Hina. Lantas di sini Ayame tiba-tiba menaruh beberapa tisunya di hadapan Hina agar Hina bisa memakai tisunya yang mana saja. Hina yang tahu pun di sini merasa agak terhibur dengan tingkah konyol dari Ayame tersebut. Lalu kini Ayame meminta kepada Hina untuk jangan ragu ketika meluapkan tangisannya sampai Hina saat ini bisa merasa baikan lagi. Kemudian di sini Ayame pun berpikir bahwa perasaan cinta dari Hina begitu besar kepada Taiki sampai membuat Hina terluka ketika ditolak oleh Taiki. Dan dari sini Ayame pun baru sadar bahwa ia belum pernah merasakan cinta yang sebenarnya, yang bahkan sampai membuatnya iri dengan Hina yang bisa sangat cinta kepada Taiki. Hari esok pun tiba. Di saat Taiki yang sedang bersama Kyo di penginapan, di sini Taiki sesekali memandang ke arah Hina karena Taiki merasa cemas dengan kondisi dari Hina setelah perkataannya semalam kepada Hina. Lalu untuk membuang rasa galaunya, di sini Taiki akan pergi ke gedung terlebih dulu untuk melakukan latihan pagi lebih awal. Lalu ketika Taiki yang sedang latihan, di sini ia pun merasa bahwa yang ia katakan semalam kepada Hina sudahlah tepat. Yang mana jika dirinya terus tak memberikan jawaban, yang ada nantinya Hina makin merasa tersakiti sebab dirinya malah menggantungkan perasaan dari Hina. Lalu setelahnya di sini Haryu pun datang ke sini dan meminta latihan tanding dengan Taiki. Taiki yang tahu pun di sini dengan senang hati akan meladeni Haryu karena sudah lama Taiki ingin latihan tanding melawan Haryu. Kita beralih ke tempatnya Kyo, yang mana ketika Kyo yang hendak membangunkan Nishida, di sini Kyo pun kebetulan bertemu dengan Ayame yang kini terlihat sedang merasa kesal. Lantas di sini Kyo pun berterus terang kepada Ayame, apa mungkin Ayame kini sedang memikirkan masalah Taiki dan juga Hina. Seketika Ayame pun di sini merasa terkejut, apa mungkin Kyo sudah tahu tentang kabar Taiki dan juga Hina. Dan ternyata di sini Kyo hanyalah menebak saja karena ia merasa ada yang aneh pada Taiki ketika telah selesai acara api unggun semalam. Lantas di sini Ayame pun merasa terheran-heran kepada Taiki. Kenapa bisa-bisanya Taiki menolak hati setulus Hina demi sosok gadis yang belum cinta kepada Taiki? BTW di sini Ayame masih belum tahu bahwa gadis yang disukai Taiki adalah Chinatsu. Kemudian di sini Kyo pun cukup setuju mengapa Taiki dan juga Hina tidak pacaran saja. Hanya saja di sini Kyo pun merasa bahwa Taiki dan Hina akan terlihat lebih akrab jika mereka berdua menjadi sebagai teman saja. Yang mana semenjak Hina menembak Taiki, mereka berdua sering terlihat saling canggung karena di hati Taiki masih ada sosok gadis lain yang disukai Taiki. Oleh sebabnya Kyo pun di sini beranggapan bahwa Taiki dan Hina terlihat lebih akrab ketika mereka berdua sahabatan seperti dulu. Dan karena hal ini sudah tidak bisa terhindarkan, saat ini Kyo hanya bisa diam saja karena ia tidak berhak untuk ikut campur dalam urusan Taiki dan juga Hina. Ayame yang tahu pun di sini masih tak mengerti kenapa Kyo yang merupakan teman Taiki dan juga Hina di sini malah memilih untuk diam saja. Kita beralih ke tempatnya Taiki, yang mana di sini Taiki harus kalah setelah bertanding bulu tangkis melawan Haryu. Dan di sini Taiki pun tentu merasa kesal karena Haryu tidak mau tanding lagi bersama dirinya. Lantas di sini Haryu pun mengatakan kepada Taiki bahwa sebenarnya ia merasa takut ketika dirinya diajak tanding Taiki akhir-akhir ini, yang mana semenjak dirinya yang kalah dari Hyodo dan juga Yusa, sehingga membuat Haryu pun kala itu kena mental
Apalagi Taiki kala itu juga berhasil mengalahkan Yusa pada pertandingan persahabatan. Dan andaikan Haryu benar-benar kalah dari Taiki dalam pertandingan bulu tangkis, yang ada malah Haryu makin rasa minder dan ia mungkin akan sulit untuk bangkit lagi dalam permainan bulu tangkis. Dan untungnya Haryu kini bisa menang dari Taiki sehingga membuatnya pun bisa bangkit lagi setelah kena mental. Taiki yang tahu pun di sini seketika bergumam bahwa semua orang terlihat hebat di matanya. Haryu yang tahu pun di sini mencoba membantahnya bahwa Taiki di sini juga tidak bisa diremehkan. Seketika Taiki pun di sini malah terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Haryu tersebut. Hari pun semakin sore. Di saat Chinatsu yang baru saja pulang, di sini Taiki pun mencoba menyapa Chinatsu. Begitu juga dengan Chinatsu yang kini tengah menyapa balik Taiki. Dan karena kini Taiki sudah memilih untuk menolak perasaan Hina, sehingga kini Taiki pun harus bisa serius mengejar Chinatsu dengan ia yang kini meminta kepada Chinatsu untuk pergi bersamanya pada hari libur nanti. Dan karena Chinatsu di sini agak polos, seketika Taiki pun di sini malah dibuat bingung karena Chinatsu bertanya kemanakah Taiki ingin mengajaknya pergi. Dan karena kini Taiki makin dibuat bingung, sehingga Taiki pun di sini asal mengatakan bahwa dirinya ingin ditemani Chinatsu untuk membeli baju olahraga yang baru. Chinatsu yang tahu pun seketika merasa setuju asalkan Taiki mau diajak dirinya untuk pergi ke sebuah kafe yang akhir-akhir ini ingin dikunjungi Chinatsu. Lalu setelahnya di sini Taiki pun merasa sangat senang karena akhirnya dirinya bisa pergi jalan lagi bersama Chinatsu, yang mana nantinya Taiki akan memanfaatkan kesempatan ini agar dirinya bisa menyatakan perasaannya kepada Chinatsu. Tapi meski begitu, sekilas di sini Taiki malah teringat dengan Hina yang baru-baru ini dibuat sakit hati oleh Taiki. Kemudian kita saat ini diperlihatkan Hina yang kini hendak pulang ke rumahnya. Lantas saat ini Hina tiba-tiba dikejutkan dengan Ayame yang kini datang menghampiri Hina dan mengajak Hina untuk pergi mencari hiburan. Dan singkatnya, setelah Hina diajak Ayame untuk mencari suasana baru, di sini akhirnya Hina bisa kembali ceria lagi karena untuk sementara Hina bisa melupakan kejadian dengan Taiki tempo lalu. Lalu ketika Ayame dan Hina sedang bermain jepit boneka, di sini mereka bertemu dengan dua cowok yang salah satunya merupakan mantan dari Ayame, yang mana di sini mantan Ayame pun mencoba menghina Ayame yang ternyata tak sesuai dengan yang ia harapkan. Dan di sini sepertinya Ayame tidak bisa mengelaknya sebab dirinya sadar bahwa dirinya kala itu memang seolah sedang mempermainkan perasaan dari mantannya tersebut. Dan di saat Ayame yang mencoba mengajak Hina pergi, di sini Hina spontan mengatakan kepada cowok itu bahwa mantan dari Ayame tersebut memang sangatlah buruk dalam menilai pasangannya. Yang mana jika benar-benar suka dengan Ayame, maka harusnya cowok itu bisa lebih memahami Ayame agar jangan sampai hubungan mereka sampai putus. Namun karena di sini Hina malah teringat dengan hubungannya dengan Taiki, seketika Hina di sini malah meneteskan air matanya, sehingga Ayame pun kini segera mengajak Hina untuk pergi dari sini. Hari esok pun tiba. Di saat Hina yang melihat Taiki di gedung olahraga, di sini Hina lebih memilih untuk menghindar karena hatinya saat ini masih belum siap untuk berhadapan langsung dengan Taiki. Ayame yang tahu pun di sini sengaja menyuruh Taiki untuk membantunya membawa barang ke gudang karena dirinya juga masih merasa kesal dengan sikap Taiki kepada Hina. Dan ketika mereka berdua berada di gudang, di sini Ayame pun berterus terang kepada Taiki bahwa kini Hina masih merasa bersedih karena perbuatan dari Taiki kala itu. Lantas di sini Taiki pun mengatakan bahwa dirinya sudah tahu akan hal tersebut. Tapi untuk saat ini dirinya memilih untuk diam dan juga menunggu karena pastinya Hina akan merasa tersakiti jika dirinya malah memaksa bicara dengan Hina saat ini. Ayame yang tahu pun di sini merasa tak menyangka bahwa sebenarnya Taiki juga peduli dengan perasaan dari Hina. Namun yang membuat dirinya tak mengerti kenapa bisa-bisanya Taiki menolak gadis setulus Hina demi bisa mendapatkan gadis lain yang juga tak jelas hubungannya dengan Taiki. Taiki yang tahu pun di sini hanya bisa terdiam karena saat ini hatinya sudah dibuat jatuh hati kepada Chinatsu. Lalu setelahnya di sini Ayame pun bertemu dengan Kyo yang sepertinya sudah tahu bahwa dirinya tadi sehabis berbincang dengan Taiki.
Yang mana di sini Ayame pun menegaskan kepada Kyo bahwa meskipun dirinya hanyalah orang luar bagi Taiki dan juga Hina, tapi dirinya akan tetap menjadi supportnya Hina agar Hina kini bisa kembali ceria lagi. Kyo yang tahu pun di sini memuji kerja keras dari Ayame bahwa sepertinya Hina saat ini benar-benar merasa agak baikan berkat bantuan dari Ayame. Dan entah mengapa di sini sepertinya Ayame dibaper oleh Kyo karena dirinya mendapatkan pujian dari Kyo setelah Kyo yang kala itu sempat menyindir Ayame habis-habisan. Namun sayangnya meski kini Hina benar-benar merasa lebih baikan, tapi saat ini Hina masih merasa sangat bersedih karena selama dirinya berada di sini, dirinya pasti akan melihat Taiki dan juga Chinatsu bersama ketika di dalam gedung olahraga. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Taiki yang buru-buru pergi pulang, di sini Kyo dan Haryu pun sempat mengira bahwa kini Taiki sudah mulai gercep untuk bisa mendapatkan hati dari sang pujaan hati. Dan benar saja kini Taiki sedang menemui Chinatsu karena akhirnya hari ini Taiki bisa pergi jalan lagi dengan Chinatsu. Namun sayang kita di sini belum tahu apakah Taiki nanti akan menyatakan perasaannya kepada Chinatsu karena episode ini merupakan episode terakhir dan sampai saat ini belum ada kabar tentang lanjutan season selanjutnya. Dan sebelum penutup, di sini Mimin berterima kasih kepada teman-teman yang telah setia nonton pembahasan Anohako sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Mimin, kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.